Ya pemirsa, Indonesia kembali menyiapkan langkah strategis dalam mengelola kekayaan sumber daya alamnya. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Industri Mineral, lembaga baru yang digadang-gadang bakal mengawal pengelolaan mineral kritis termasuk logam tanah jarang. Komoditas ini tengah menjadi perhatian dunia karena nilainya yang tinggi sekaligus penting bagi industri pertahanan dan juga teknologi. Kita bahas lengkapnya ya dalam Ambisi Prabowo Kembangkan Harta Karun Tanah Jarang Republik Indonesia. Ya, Senin kemarin pada tanggal 25 Agustus 2025, secara resmi Presiden Prabowo Subianto telah melantik Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral di Istana Negara. Keputusan Presiden Nomor 77P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral menjadi dasar hukum pengangkatan Brian Yuliarto yang saat ini sebetulnya masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan juga Teknologi. Hingga saat ini, Brian memang belum membeberkan nih akan berada di bawah kementerian apa Badan Industri Mineral ini. Namun ia memastikan peran ganda yang saat ini diembannya sebagai Kepala Badan tidak akan mengganggu jabatannya sebagai Menristek. Nantinya, Badan Industri Mineral akan mengelola material-material strategis terkait dengan industri pertahanan, di mana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai pembentukan badan ini penting begitu ya untuk mendukung dan juga mendorong penciptaan nilai tambah industri mineral di dalam negeri karena memang akan berfokus pada penelitian industri. Dan salah satu komoditas yang akan difokuskan ialah tanah jarang. Nah, pemirsa, sebelum kita bahas lebih jauh nih terkait dengan seberapa potensialnya tanah jarang ini, kita akan bahas juga nih terkait mandat dan juga alasan penunjukan kepala badan di slide berikutnya. Baik, ya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral yang tak lain dan tak bukan ini adalah badan tersebut ini untuk pertama kalinya dijabat langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi karena di situ membutuhkan riset, membutuhkan penelitian lebih lanjut terhadap mineral-mineral strategis yang kita miliki. Kemudian yang melanjutkan, justru karena posisi beliau sebagai mendikti, justru itu menjadi pertimbangan kunci bahwa kita menunjuk beliau supaya pada saat nanti harus misalnya ya dalam tataran teknis itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset, dengan perguruan-perguruan tinggi, maka itu justru akan mempermudah kerja badan ini. Prasetyo juga turut menjelaskan ya penunjukan Brian sebagai pemimpin di lembaga baru tersebut sangatlah penting. Mengingat nantinya Badan Industri Mineral akan banyak melakukan kerjasama dengan lembaga riset ataupun perguruan tinggi. Ia juga menambahkan tugas utama dari lembaga baru tersebut ialah menjaga agar sumber daya mineral strategis tidak keluar dari Indonesia. Prasetyo juga turut menjelaskan untuk bisa mengoptimalkan sumber daya alam, terutama mineral strategis ini, menjadi gagasan di balik pembentukan badan ini termasuk perhatian Presiden Prabowo terhadap limpahan mineral di Indonesia. Kemudian pemirsa, secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga turut buka suara terkait pembentukan Badan Industri Mineral guna ini. Menurutnya ada 3 tugas utama badan baru ini. Yang pertama, mengekstraksi, kemudian melindungi, dan membangun industri logam tanah jarang. Tapi rasanya kok baru kali ini ya kita dengar tanah jarang, tapi ternyata mineral yang satu ini sangat penting sehingga saat ini menjadi fokus pemerintah. Selengkapnya kita geser ya ke slide berikutnya. Baik, nah ini yang menarik nih ya pemirsa, karena logam tanah jarang atau rare earth elements yang tengah menjadi sorotan ini merupakan mineral strategis yang masuk ke kategori critical mineral, begitu ya, atau mineral kritis, yang terdiri dari 17 unsur penting seperti skandium, gitu ya, ada skandium, kemudian ada lanthanum, kemudian ada cerium, kemudian juga ada neodymium. Kemudian juga, dan uniknya mineral ini tidak hanya dipakai untuk teknologi tinggi, tetapi juga menjadi bahan baku utama dalam industri pertahanan. Ini ya alat-alat alutistanya. Beberapa material alutista menggunakan logam tanah jarang. Misalnya terfenol D, perpaduan logam terbium, besi, dan disporsium yang dipakai dalam sonar hingga teropong bidik senapan malam. Ada juga yttrium aluminium garnet untuk material optik. Dan semua itu memperlihatkan betapa vitalnya logam tanah jarang bagi kemandirian pertahanan negara. Lantas bagaimana dengan potensi logam tanah jarang di Indonesia? Nah ini berdasarkan data Kementerian SDM sebagian besar potensi logam tanah jarang di Indonesia berasal dari hasil turunan pengolahan timah
emas, alumina, pasir zirkon, hingga nikel. Lokasinya tersebar pemirsa di 3 provinsi utama, yakni ada di Bangka Belitung sebanyak 181.000 ton, kemudian ada di Kepulauan Riau sebanyak 2.268 ton, cukup banyak, dan juga di Kalimantan Barat pemirsa ada di 1.100 ton. Nah, dari 28 lokasi mineralisasi yang sudah teridentifikasi, baru 9 lokasi atau sekitar 30% saja yang sempat dieksplorasi. Jenis mineral tanah jarang yang dominan di Indonesia antara lain ada monasit dan juga senotim. Keduanya ini merupakan hasil turunan tambang timah di Bangka Belitung. Sumber daya monasit yang tercatat ini mencapai lebih dari 185.000 ton, sedangkan senotim ini mencapai 20.000 ton. Adapun sebaran potensi logam tanah jarang di 3 provinsi yakni tadi ya Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan juga Kalimantan Barat. Potensi lainnya juga ditemukan pada pasir zirkon di Kalimantan, residu bauksit di Kalimantan Barat, hingga biji nikel latrit di Sulawesi. Nah, jika ditotal pemirsa, estimasi sumber daya logam tanah jarang di Indonesia ini cukup besar, bukan cukup lagi tapi sangat besar. Antara lain 19.000 ton di Sumatera, 383.000 ton di Bangka Belitung, serta ratusan ton di Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan dari wilayah izin usaha pertambangan timah, baik darat maupun laut, cadangan logam tanah jarang diperkirakan mencapai 180.000 ton. Nah, soal regulasinya, ini nantinya akan seperti apa ya? Kita cek ke slide berikutnya. Oke, nah ini Menteri SDM kita Pak Bahlil Lahadalia mengatakan dalam kebijakan ini kami di hulunya bahan bakunya itu nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara. Nanti ada tata kelola sendiri dan kita tunggu saja aturannya. Ya, jadi akan dilakukan secara ketat begitu ya. Dan ke depan regulasi turunan akan segera dirancang untuk memastikan tata kelola logam tanah jarang sesuai dengan mandat negara. Sinergi Badan Industri Mineral dengan Kementerian SDM diharapkan bisa menutup celah ekspor mentah, sekaligus membawa Indonesia masuk dalam rantai pasok global mineral kritis. Dan dengan strategi ini, pemerintah optimistis logam tanah jarang akan menjadi salah satu harta karun baru bagi Indonesia yang bernilai ekonomi tinggi dan juga memiliki peran vital bagi industri teknologi hingga pertahanan. Baik. Nah, ini dengan potensi cadangan logam tanah jarang yang melimpah ruah, pemerintah optimistis Indonesia bisa berperan besar dalam rantai pasok global. Pengelolaan yang sepenuhnya dikendalikan negara, ditambah sinergi riset dan regulasi, diharapkan tak hanya mencegah ekspor mentah, tetapi juga menjadikan logam tanah jarang sebagai harta karun baru untuk mendukung kemandirian ekonomi dan juga pertahanan bangsa.